Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam berujung-jungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, tentu yang pertama sekali kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apresiasi buat kita semua, khususnya panitia dan juga saudara-saudara calon peserta KKL daring yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Jadi tadi sudah kita diskusikan mungkin dengan dosen pembimbing masing-masing tentang bagaimana cara pelaksanaan KKL pada tahun ajaran ini yang tentunya sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang sudah saya diskusikan dengan dosen pembimbing dan sudah disampaikan kepada kita semua bahwa proses pelaksanaan KKL ini kita laksanakan dengan daring di rumah dan di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Ada positifnya buat kita semua. Tentu positifnya itu kalau biasanya kita KKL di luar kampung kita, tepatnya di kampung orang, tapi kali ini kita melaksanakan KKL di kampung kita sendiri, rumahnya di rumah kita sendiri. Maka di situ perbedaannya. Nah, kita tidak perlu lagi untuk pengenalan lapangan, kita sudah mengenal lapangan. Tapi yang pasti adalah esensi dari pelaksanaan KKL itu sendiri tetap seperti pelaksanaan KKL pada umumnya. Ada beberapa aspek yang kemudian nanti akan dilaksanakan oleh saudara-saudara dalam proses pelaksanaan KKL ini. Yang pertama itu adalah dalam bentuk kegiatan sosial. Nanti di situ saudara-saudara bagaimana bisa memahami kultur dan kondisi masyarakat dan bisa turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan dalam konteks yang kita rasakan sekarang ini, pandemi COVID-19 ini juga kita turut serta memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya physical distancing dan lain sebagainya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Inilah tugas kita dalam bentuk sosial di masyarakat. Nah, yang kedua juga dalam bentuk keagamaan, tentu di kampung kita juga kita harus membuktikan diri kalau kita itu bisa. Kita ini adalah calon-calon guru-guru agama Islam. Kalau calon-calon guru agama Islam untuk laki-laki harus bisa khatib, harus bisa fardu kifayah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, ilmu-ilmu kegiatan sosial kemasyarakatan itu tentunya harus betul-betul saudara-saudara kuasai, karena saudara-saudara itu adalah guru. Kita persiapkan menjadi guru pendidikan agama Islam. Ya, nanti di kampung masing-masing dilobilah apanya? BKM-nya supaya kita yang menjadi khatib. Untuk laki-laki wajib jadi khatib ya, wajib jadi khatib. Salah satu persyaratannya nanti buat laporan kita jadi khatib di kampung kita itu. Nah, kemudian ya pastinya jadi imam. Jadi imam, jadi khatib. Kalau di masing-masing kampung itu ada wirid, kita yang membawa takhtim, tahlil, doa, yang secara bergantian. Kalau ada orang meninggal, kita turut serta dalam proses apa? Proses fardu kifayahnya. Begitu juga perempuan. Kalau di kampung kita itu ada wirid, ini mungkin
ada beberapa kampung yang ada wirid, ada yang tidak. Kalau ada wirid kita turut serta yang perempuan, bawakan doa, bawakan tahtim tahlil. Proses fardu kifayah juga saudara-saudara ikut di situ. Itu dalam bentuk kegiatan keagamaan dan juga bentuk kegiatan sosial, itu merangkap itu. Jadi nanti harus betul-betul saudara-saudara lihat, perhatikan mana kegiatan-kegiatan sosial keagamaan ya dalam bentuk kemasyarakatan yang tentu saudara-saudara harus hadir di situ. Harus turut serta di situ. Ya. Harus bisa baca doa, fardu kifayah harus bisa diapakan semua. Harus bisa dipraktekkan. Artinya ada orang yang meninggal, kalaupun kondisi Covid tentu melihat protokol kesehatan. Kalau pula dia meninggalnya karena Covid, kita aja nggak usah ikut. Tapi kalau meninggalnya pula karena biasa, ya ikutlah kita. Nanti kepada bilal mait yang perempuan yang laki-laki kita minta turut serta. Api nomad kita bisa menyaksikan, melihat, menyeramkan itu, ya. Dalam 45 hari ke depan, kalau tak ada yang meninggal pula, mungkin itu rezeki kita, ya kan? Tapi kalau ada yang meninggal di kampung itu, ya harus turut serta kita dalam pelaksanaan pengurusan fardu kifayahnya itu. Kalau khatib itu pasti. Makanya harus dilobi. Kalau di kampung-kampung itu jadwal khatib belum terlalu penuh ya. Kayaknya hanya di Medan lah dan di pusat-pusat kota yang ada jadwal khatib yang sudah terdaftar ustadznya. Kalau di kampung-kampung belum ada. Jadi ini penting ini. Maka ke dosen pembimbing juga saya sampaikan, itu harus betul-betul dilihat. Jadi betul-betul dia pengabdian masyarakat. Kalau sosial lagi ada gotong royong ya dilaksanakan lah, ikutlah gotong royong di masjid atau posyandu, penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya. Kemudian memberikan sosialisasi ke masyarakat ya tentang tentang bahaya COVID-19 ini. Walaupun udah bandel-bandel sekarang, tidak peduli lagi orang, tapi tetap kita sampaikan untuk menjaga diri, keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini yang menjadi tugas kita. Kita ini KKL kali ini bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga dan orang di sekeliling. Nah, ku ampusakum wa ahlikum. Ya kan? Diri kita dan keluarga dekat kita. Keluarga dekat kita itu termasuk jiran dan tetangga. Untungnya kita di sini kita nggak mengeluarkan uang banyak. Kalau KKL kita biasanya secara umum kosnya lagi, ini kita makan sama orang tua, ya kan? Tidak ada persoalan, tidak ada masalah, ya kan? Jadi kosnya sebetulnya ada semakin sedikit ya. Kalau dulu kosnya harus kita siapkan. Kalau yang tahun lalu itu menyiapkan satu orang harus adalah 1 jutaan lebih, belum lagi buat kegiatan, ya kan? Kan belum buat kegiatan lagi di kampung itu kan. Ini kita enggak. Sebetulnya kita di sini kalau saya katakan kita terbantu. Dengan adanya Covid. Hikmah Covid itu salah satunya ini. Ya kan? Hikmah Covid itu salah satunya ini, kita KKL daring. Kalau persoalan rezeki pula karena efek Covid ini kita gawat, ya makanya tadi kita bilang makanya dari tahun yang beberapa bulan yang lalu kita suruh dicicil untuk uang KKL, karena apapun ceritanya seperti yang disampaikan Pak Sofyan, proses akademik tetap harus berjalan, saudara-saudara harus selesai tepat waktu. Kalau tidak kita selesaikan KKL tahun ini, kalau tahun depan kapan lagi saudara-saudara mau jadi sarjana? Maka tetap kita paksakan walaupun dalam kondisi Covid, tapi ada tata cara, ada aturan baru yang kita terapkan dalam proses KKL yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Kemudian dalam konteks pendidikan, ini penting sekali bagi saudara-saudara, ya, sebagai guru juga keagamaan tadi sudah, sosial tadi sudah. Dalam konteks pendidikan, saudara-saudara harus menjadi harus menjadi pahlawan tanpa jasa. Jadi kalau bisa nanti diviralkan, mahasiswa STI Halimah Tebing Tinggi menjadi pahlawan tanpa jasa karena menjadi guru les privat gratis. Kan itu ya kan? Jadi saudara-saudara itu diharapkan nanti setiap hari ada laporan mengajari 1 atau 2 anak dengan rumah yang berbeda. Setiap hari itu harus ada. Misalnya nanti si Rumbuk diajarinya anak tulangnya. Karena ini khusus kelas 1 SD.
Kelas 1 SD yang belum pernah sekolah ataupun anak-anak yang belum pernah TK tiba-tiba disuruh daring kan gawat. Ya kan? Nah, itu tidak bisa gitu. Maka nanti prosesnya diajarilah. Jadi pahlawan tanpa jasa, saudara-saudara ikut ke rumah, ya kan? Ikut ke rumah, ngajari anak-anak di rumah, ya. Ngajari anak-anak di rumah, membantu kesusahan dan kesulitan orang-orang tua yang ada di sekeliling kita. Itu repot itu, mak rempong itu mama itu sekarang. Malah lagi mau masak, malah lagi suami yang kurang pendapatan, ditambah lagi mengajari anak. Ya kan? Emosi tingkat tinggi. Maka kehadiran kita diharapkan meminimalisir meminimalisir kegalauan dan kegundahan yang dialami oleh mama dan bapak di kampung kita masing-masing. Maka harus begitu, kita ajari. Persoalan ini kalau bisa 1 jam ya kita ajari matematika, berhitung, membaca, cara sholat dan lain sebagainya ya. Ini nanti harus ada laporan. Di laporannya itu online, kita kirim via WA misalnya ke Pak Sus atau ke Pak Sopyan, Pak Ibrahim, kita kirim. Kita ini Pak, saya sudah ngajari. Masalah keponaan yang diajari, tapi jangan itu saja. Selama 45 hari itu saja yang diajari. Itu pula tidak betul, ya kan? Nah, adiknya itu pula di rumah yang diajarinya. Artinya tidak dapat kita wa ahlikumnya, cuma ku ampusakum ya kan. Wa ahlikum dalam konteks keluarga yang dekat. Ini tugas kita juga adalah untuk mengantisipasi bahaya ataupun ancaman lost generation itu. Bayangkan aja ya, 1 tahun kalau kemudian 1 tahun anak-anak SD daring yang baru masuk, jadi generasi tahun 2020 ini khusus kelas 1 SD atau TKA namanya itu bisa bisa kita pastikan tidak bisa tulis dan baca kalau prosesnya daring. Nah, tapi dengan kehadiran saudara-saudara ya, dengan kehadiran saudara-saudara maka itu akan terbantu semua. Insya Allah kita akan selamat dari ancaman lost generation. Tahu ke lost generation itu kan? Lost generation itu adalah generasi yang kehilangan momentum. Dalam konteks pendidikan misalnya, momentum untuk belajar tatap muka, tidak tersentuh dia dengan pendidikan. Maka dengan hadirnya kita, itulah tugas kita untuk memberikan pendidikan. Pinomat jadi amal jariah bagi kita. Mamaknya pun suka sama kita. Kalau misalnya ada anaknya laki-laki bagi perempuan, dijodohkanlah sama anaknya itu. Yang laki-laki juga begitu, nggak apa-apa nih ke satu kampung, ya kan? Nah, nggak apa-apa ya. Jadi itu penting ya. Jadi 3 aspek inilah yang harus betul-betul diterapkan dalam proses KKL ini. Ya, yang pertama tadi kita katakan dalam konteks keagamaan, dalam konteks sosial, di situ ada kita sosialisasi bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19, ya kan? Kemudian dalam konteks keagamaan juga kita bisa turut serta karena orang takut sekarang melayat. Kita pula jangan takut kalau kita terapkan kesehatan itu nggak ada masalah. Ya kan? Takut orang memandikan mayat, kita ikut memandikan mayat. Itulah dia. Tapi harus betul-betul dilihat dia matinya karena apa. Ya kan? Kalau udah COVID dia jangan lagi awak sok-sokan. Jangan lagi sok-sok jago kita, ya kan? Udah biarkan aja, itu sudah tim atau ahlinya yang menangani itu, ya. Saya pikir itu ya saudara-saudara yang perlu kita sampaikan dan perlu kita tegaskan. Proses pelaksanaan KKL ini kita mulai tanggal 20 sampai kepada tanggal 31 Agustus, selama 45 hari kurang lebih. KKL lah saudara-saudara, KKL daring lah namanya itu, ya kan? Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, KKL proses ataupun KKL daring pada hari ini resmi kita lepas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.